Siang ini tiba-tiba ponsel milik Santi berdering dari telepon nomor tak dikenal. 1, 2 hingga 5 kali panggilan masih diabaikan. Namun lama-lama kok jadi merasa kesel juga, berisik lagi. Tapi saat nomor ponsel tersebut hendak dia blokir, tiba-tiba ada pesan masuk lewat aplikasi hijau yang mengatakan bahwa telepon itu dari orang yang sangat dia kenal. Pada saat panggilan yang keenam, Santi pun mengangkat panggilan tersebut dan memastikan kebenarannya. Ternyata nomor itu adalah nomor dari asisten sang suami, Niko. Dari pesan yang dia dapatkan, seolah menyaratkan kalau keadaan Calvin sedang tidak baik-baik saja, sehingga perasaan khawatir langsung memuncah dalam hatinya. Pikirannya pun mulai berkelana, menerka-nerka apa gerangan yang terjadi dengan sang suami. Karena Niko hanya mengatakan kalau meminta dirinya segera datang ke perusahaan untuk segera menolong Calvin dan ini keadaan urgent. Mbak Santi mau kemana? Tanya Bu Meni, yang melihat Santi akan pergi namun dengan begitu tergesa-gesa. Aku pergi sebentar Bu Meni, titip toko dan seandainya aku nggak balik lagi. Seperti biasa semuanya aku percayakan sama ibu, kata Santi. Iya Mbak Santi, sahut Ibu Meni. Hati-hati di jalan Mbak, kata Ibu Meni lagi yang diangguki oleh Santi. Begitu keluar, Santi langsung naik mobil online yang telah dia pesan sebelumnya dan sudah menunggunya tepat di depan toko wanita itu. Rasanya begitu sangat gelisah sekali sebelum bisa mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keadaan suaminya. Kamu kenapa Mas? Gumam Santi dengan tangan yang saling bertautan erat. Jangan bikin aku cemas seperti ini, sambungnya dengan sendu. Prak, Santi langsung membanting pintu mobil begitu sampai di depan lobi perusahaan. Tanpa membuang waktu, dia langsung saja berjalan tergesa atau bahkan lebih ke setengah berlari agar bisa segera sampai di ruang Calvin. Terus melangkah tanpa menghiraukan para karyawan yang menatap ke arahnya dengan penuh tanda tanya. Santi sempat uring-uringan kala merasakan lift yang membawanya seolah begitu sangat lambat bergerak. Ceklek. Ada apa ini? Tanya Santi saat baru masuk ke dalam ruangan Calvin. Di dalam ruangan tersebut sudah ada Mario, juga Alex yang notabene adalah sahabat sang suami. Tak lupa pula juga ada Nico di sana. Ada apa nih? Tanya Santi kembali dengan menatap ke arah Nico. Itu Tuan Calvin. Kata Nico yang bingung juga mau jawab apa. Entah bagaimana ceritanya, Calvin sudah meminum sebuah obat yang kami yakin itu adalah obat per ENSKNG kakak ipar. Jawab Mario. Oh, obat PRNXKNG, sahut Santi kaget. Kok bisa? Tanyanya dengan menatap satu persatu sahabat suaminya namun ketiganya kompak mendelikan bahu tanda tak tahu juga. Nick, tolong selidiki masalah ini. Perintah Santi yang diiyakan oleh Nico. Sekarang Calvin di mana? Tanya Santi karena sama sekali tak kelihatan batang hidung suaminya. Kami memindahkan dia di kamar, jawab Alex, sambil tangannya menunjuk ke arah sebuah ruangan yang pintunya tertutup rapat. Santi langsung bergegas masuk ke ruangan yang disebut sebagai kamar pribadi Calvin jika ada di perusahaan. Sedangkan Nico, Mario juga Alex memilih untuk keluar dari ruangan Calvin, meninggalkan sepasang suami istri yang entah melakukan apa saja nantinya. Calvin, liris Santi saat mendapati sang suami seperti tersiksa menahan sesuatu. Wajah merah padam, dengan pakaiannya yang semula rapi, kini bahkan sudah tak berbentuk lagi. Kemeja yang terletak di lantai seperti dilempar dengan asal, menyisakan kaos dalam yang melekat di TBH-nya. Celana pun bahkan kancingnya sudah terbuka. Bahkan mulut Calvin pun terus merancau. Santi mulai berjalan mendekat, kemudian menyentuh dengan lembut salah satu tangan Calvin yang kini sedang menutupi wajahnya. Pria itu tersentak karena tiba-tiba mendapatkan sen HEAN dari seseorang. Rasanya seperti sedang tersengat aliran listrik saja. Santi sayang, rancau Calvin.
Tanpa menunggu lama, Santi yang tahu apa solusi dari yang dialami suaminya langsung mengambil sikap. Dilanjutkan dalam hati. Tapi sebenarnya Mario, Alex juga sudah memanggil dokter untuk memeriksa Calvin dan itu hasil yang mereka dapatkan dari pemeriksaan. Nico memantau CCTV, ruangan guna mengetahui siapa saja yang masuk ke ruangan pria tersebut. Dengan sekejap, sosok seseorang yang masuk ke sana langsung di-zoom agar wajahnya terlihat dengan jelas. Rupanya ada JXG yang hendak bermain-main. Lirik Nico dengan senyum semir di wajahnya. Mario dan Alex yang melihat itu sontak saja langsung berdiri dari duduknya dan ikut melihat ke arah layar monitor laptop yang masih menyala menampilkan keadaan ruangan Calvin beberapa waktu yang lalu. Hah? Cari MATI, gumam Mario. Sedangkan di ruangan Calvin, ada sosok yang baru saja masuk dan langsung mengepalkan kedua tangannya. Kala mendengar suara-suara aneh yang saling bertautan keluar dari kamar pribadi sang bos. Dengan susah payah dirinya melakukan itu. Malah orang lain yang MNKMTI-nya. Dia curiga jika pria incarannya itu sedang melakukan dengan sekretarisnya. Sebab saat masuk, meja sekretaris kebetulan kosong. Kurang ajar. Katanya dengan tak sadar, terpaku di tempatnya dengan perasaan marah menguasai hati. Tapi gerakannya yang hendak memegang handle pintu terpaksa harus terhenti. Karena ditahan oleh tangan seseorang. Tuan, panggilnya dengan gugup. Nico langsung menarik tangan wanita itu, menyeretnya keluar dan memasukkannya ke dalam ruangannya sendiri dengan masih ada Mario juga Alex di sana. Tak mungkin Nico melepaskannya begitu saja, sebab dirinya tahu jika nanti dia juga yang akan diperintah oleh Calvin untuk menangkap perempuan itu. Sudah 4 jam lebih Nico menahan seseorang di ruangannya. Tak tanggung-tanggung, tangan wanita itu pun sudah diikat pada kursi agar tak bisa kabur. Mario juga Alex pun sudah terlelap dari 2 jam yang lalu, sedangkan Nick jangan ditanya. Pria itu tetap fokus menyelesaikan segala pekerjaannya. Di ruangan lainnya, Calvin baru saja mengakhiri penyatuannya bersama sang istri. Santi, TRSI, begitu lemes. Bahkan sudah tak bisa berbuat apa-apa selain PSI Raha dengan apa yang dilakukan sang suami di TBH-nya. Membiarkan sang istri terlelap dan setengah jam kemudian, Calvin lebih memilih untuk membersihkan dirinya dan kembali lagi memeriksa setumpuk berkas yang ada di mejanya. Tok, tok, tok. Masuk, sahut Calvin dengan wajah yang terlihat lebih segar. Juga ceria. Ceklek. Katakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana istriku bisa ada di sini. Todong Calvin, bahkan sebelum Nick sempat menyapanya. Dengan gamblang Nico menceritakan semuanya, dari sang wanita yang kini ada di ruangannya sampai sang nyonya ada di sini. Wanita itu bekerja sebagai OB di sana. Dengan beraninya nekat memasukkan OB AET, PRANSG, ke dalam minuman Calvin. Karena dia dengan percaya dirinya akan bisa menggait sang atasan dengan cara tersebut. Murhaan. Deci Calvin yang merasa jijik sendiri. Di mana dia sekarang? Tanya Calvin. Di ruangan saya, Tuan Muda. Jawab Nico dan Calvin pun meminta wanita itu agar dibawa ke hadapannya. Entah apa yang akan terjadi dengan wanita itu nantinya. Yang pasti, Calvin tak mungkin akan melepaskannya dengan begitu saja. Hukuman yang akan diberikan nanti akan membuat para pekerja berpikir ulang jika akan hendak melakukan hal yang sama. Keadaan dalam ruangan kerja miliknya seorang Calvin Andero kini terasa begitu mencekam. Aura yang dikeluarkan oleh sang pemilik ruangan begitu dingin dan mengerikan, sehingga membuat siapa saja yang melihatnya akan bergidik ngeri. Wajah datar Calvin yang tak marah saja sudah membuat orang melihatnya begitu takut dan ngeri, apalagi ini, saat kemarahan benar-benar memuncah dalam hatinya. Calvin berjalan mengelilingi seorang wanita yang kini duduk di kursi dengan tangan yang masih terikat. Sedangkan Nick berdiri tak jauh dari sana, dan untuk Mario serta Alex,
Kedua sahabat Calvin itu memilih untuk duduk di salah satu sofa yang letaknya di pojok ruangan, sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh tuan muda Andero itu. Tuan, saya bisa jelaskan, kata wanita itu dengan terbata, saking ketakutannya. Tak mengeluarkan suaranya, Calvin hanya mengangkat ke atas salah satu alisnya menanggapi perkataan wanita itu. Tuan, saya melakukan ini karena saya menyukai Anda dari lama. Tapi Anda sama sekali tidak. Plak. Belum selesai wanita itu menyelesaikan ucapannya, terpaksa harus terpotong oleh tamparan sang yang sangat keras di pipi kirinya. Bahkan saking kerasnya, wajah wanita itu pun ikut menoleh ke arah kanan dan sudut BIB-nya juga mengeluarkan DRA4H. Semuanya begitu kaget melihat hal itu. Itu untuk wanita, JG, yang coba menjebak suami saya, kata Santi dengan senyum sinisnya, memindai dari ujung kaki sampai ujung kepala seolah sedang menilai wanita itu. Tak ada yang melihat Santi keluar dari kamar. Semuanya sedang fokus menatap ke arah Calvin dan sang OB. Apalagi Santi yang keluar dengan kaki telanjang tanpa alas kaki. Jadi, derap langkahnya sama sekali tak terdengar. Santi tadinya sedang beristirahat, namun karena tak mendapati sang suami saat meraba tempat tidur di sampingnya, membuat dia akhirnya memilih untuk bangun, lalu membersihkan diri dan akan keluar untuk melihatnya apakah Calvin ada di kursi kebesarannya. Tapi siapa sangka dirinya malah mendengar pengakuan seorang wanita yang menyukai sang suami. Aku bukan wanita JXG, sangka wanita itu dengan nada suara yang tinggi. Jaga nada bicaramu, tekan Nick memperingati. Tak ada wanita baik-baik yang akan melakukan hal rendah seperti itu. Ucap Santi dengan suara pelan namun menusuk. Lantas harus disebut apa wanita yang dengan LNCG ingin menjebak seorang pria. Terlebih pria itu sudah berstatus sebagai seorang suami. Sambungnya lagi. Itu semua karena aku sudah lama menyukainya. Dan kamu yang orang baru malah hal sebagai wanitanya. Sahutnya dengan suaranya yang tinggi. Plak. Sekali lagi Santi menampar pipi wanita itu dan kali ini di pipi bagian kanannya. Asal kamu tahu, kamu itu lebih rendah dari seorang XR. Kata Santi dengan jari jempol juga telunjuk untuk me-NCRM dagu wanita itu. Kemudian dia SKM dengan KSAR setelah menyelesaikan kalimatnya. Keempat pria yang ada di sana sampai menelan. KSR ludah mereka. Benar-benar tak menyangka jika nyonya muda Andero yang terlihat biasa saja bisa bertindak seperti itu. Kenapa? Karena seorang PXSR melakukan hal semacam itu untuk mencari nafkah demi keluarga juga kelangsungan hidup mereka. Sedangkan kamu, kata Santi menjeda perkataannya dengan senyum yang mengejek. Membuka lebar SXSGAN hanya untuk menuruti NRSU dan menjadi pelakor. Sambungannya lagi yang kali ini sudah bersedekap di dada tepat di hadapan sang OB seolah sedang meremehkan wanita itu. Kalau lirik wanita itu menatap ke arah Calvin dengan penuh harap. Tuan Calvin Andero, sahut Santi dengan penuh penekanan. Kamu dipecat dengan tidak hormat, kata Santi selanjutnya. Hehehe, siapa kamu bisa memecatku? Kata wanita itu meremehkan Santi. Karena dia adalah Nyonya Calvin Andero, sahut Calvin dengan menekan perkataan seolah memperjelas siapa Santi. Seperti kata istri saya, kamu dipecat secara tidak hormat. Sambung Calvin. Sudah jelas bukan? Kata Santi. Alex, panggil Calvin yang membuat si empunya yang punya nama langsung menatap ke arahnya. Aku berikan dia untuk kamu. Awasi dan jangan sampai kabur atau seluruh klub malam milikmu akan kuratakan dengan tanah. Kata Calvin lagi dengan ancaman di belakangnya sehingga membuat Alex hanya mampu menganggukkan kepalanya.
serta menelan ludahnya dengan susah payah. Alex tahu pria yang ada di depan sana yang notabene adalah sahabatnya sendiri bisa melakukan apapun. Itu sesuai keinginannya dalam sekejap mata. Tak ingin mengotori tangannya dengan menyentuh wanita itu. Alex lebih memilih menghubungi anak buahnya untuk datang menjemput. OB yang bernama Mawar itu diseret oleh dua orang dengan TBH kekar keluar dari perusahaan Andero. Meskipun meronta-ronta minta untuk dilepaskan, namun dia kalah tenaga. Semua karyawan menonton kejadian itu dengan saling berbisik-bisik. Bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai rekan dari mereka diperlakukan seperti itu. Itu adalah hukuman untuk orang yang dengan berani ingin menjebak serta menggoda CEO perusahaan Andero. Kata Nick dengan lantang dan langsung pergi dari lobi untuk kembali masuk ke ruang Calvin. Bisik-bisik pun kembali terjadi dan kali ini semuanya mencibir kelakuan Mawar yang bisa tak berakhlak. Sedangkan di ruangan Calvin sendiri, pria itu sudah memerintahkan Nick untuk memanggil kepala bagian kebersihan juga kepala HRD. Kesalahan yang dilakukan oleh satu orang, tapi malah menyeret orang lainnya yang tak tahu apa-apa. Banyak peringatan dilontarkan oleh Calvin pada dua orang yang duduk di hadapannya saat ini. Calvin merasa mereka berdua yaitu kepala bagian kebersihan tak becus mengawasi bawahannya. Dan Calvin juga menekankan jika kepala HRD tak menyeleksi dengan benar saat perekrutan karyawan sehingga kejadian ini bisa terjadi. Keduanya keluar dari ruangan Calvin dengan lemas namun juga lega karena keduanya tak sampai kehilangan jabatan dan pekerjaan mereka. Calvin menarik tangan Santi sehingga membuat wanita itu terduduk di pangkuannya. Cap-cap. Calvin dua kali mengecup telapak tangan kanan Santi yang masih memerah akibat dua kali menampar wanita tadi. Ini pasti sakit. Lirik Calvin dengan perasaan yang sangat bersalah. Enggak, ini sama sekali tak sakit, sahut Santi sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan senyum manis pun mengisi bibir wanita itu. Maaf, lirik Calvin dengan kepala yang menunduk. Santi mengecup rahang kokoh sang suami. Ini sama sekali bukan salah kamu, jadi stop nyalahin diri sendiri. Ucap Santi dengan tangan yang melus pipi suaminya. Mau pulang? Tanya Calvin dengan tangan yang masih setia melingkar di pinggang ramping sang istri. Boleh, jawab Santi. Biar aku hubungi Pak Pri buat jemput, sambungnya lagi. Kok Pak Pri? Kamu akan pulang bareng aku sayang, kata Calvin. Tapi pekerjaan kamu? Tanya Santi yang melihat masih banyak sekali bekas yang berada di meja Calvin. Dan diyakini kalau semua itu sama sekali belum tersentuh. Kalau masalah pekerjaan, kamu gak usah khawatir sayang. Biar semua itu jadi urusan suamimu ini, sahut Calvin. Calvin mendudukkan Santi di kursi kebesarannya. Sedangkan pria itu berjalan ke arah kamar pribadinya untuk mengambil tas serta sepatu sang istri. Dengan telaten, Calvin berjongkok untuk memakaikan sepatu itu. Setelahnya mereka pun keluar untuk pulang ke rumah. Tangan Calvin melingkar sempurna di pinggang ramping Santi. Dan satunya lagi membawa tas milik sang istri, membuat para karyawan yang melihat menjadi baper akan kesesuaian atasan mereka yang diingin pelas datar itu.